PTK atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ada jalurnya ada SPAN PTK, UN PTK, dan SPMB mandiri. Sedangkan untuk IPTS atau perguruan tinggi negeri swasta hanya ada jalur mandiri. Tetanggaan itu, Bu. Tetanggaan itu, Bu. Itu, iya. Pas Nah, depan untuk selanjutnya akan Mantap tuh. dijelaskan oleh Kak Rani kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Akan minta sedikit waktunya ya. Pusatkan perhatian ke tengah dulu. Tadi Kak Kiki sudah menjelaskan nih tentang KIP kuliah. Mungkin adik-adik bertanya, apa sih Kak persyaratan biar saya mendapatkan KIP kuliah? Oke, syarat yang pertama adalah adik-adik semua siswa-siswi SMA, SMK ataupun madrasah aliyah sederajat yang lulus pada tahun 2022 atau maksimal gap year atau alumninya maksimal itu 2 tahun. Kemudian syarat selanjutnya adalah tidak terdaftar dalam beasiswa lain, baik itu beasiswa Pemprov, Tanoto, beasiswa unggulan ataupun beasiswa Bank Indonesia. Jadi memang real tidak menerima beasiswa apapun. Syarat selanjutnya adalah usia maksimum adik-adik semua harus 21 tahun, tidak boleh lebih dari 21 tahun. Namun kalau kurang dari 21 tahun boleh. Kemudian tidak mampu secara ekonomi. Tidak mampu secara ekonomi ini ada kriteria-kriterianya. Yang pertama yaitu penerima beasiswa siswa miskin atau pemegang kartu KIP atau kartu jaminan sosial. Contohnya orang tua adik-adik semua ada penerima KKS ataupun PKH. Kemudian, Kak, kalau saya nggak penerima beasiswa siswa miskin, Kak, tidak penerima orang tua saya tidak KKS, tidak PKH, apakah saya bisa daftar KIP kuliah? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa dan peluangnya pun sangat-sangat besar. Karena kakak sendiri, cerita pengalaman sendiri, kakak tidak pemegang kartu KIP dari SD, tidak punya KKS dan tidak punya PKH, namun bisa lulus KIP kuliah dengan melampirkan surat keterangan miskin. Kemudian selanjutnya adalah kriterianya pendapatan total gabungan orang tuanya adalah 4 juta atau pendapatan total gabungan orang tua atau wali bisa dibagi dalam keseluruhan keluarganya maksimal itu 750.000. Kemudian syarat selanjutnya pendidikan orang tua adik-adik semua maksimal S1 atau D4, tidak boleh lebih, tidak boleh S2 atau S3. Namun kalau SD, SMP, SMA itu tidak apa-apa, maksimalnya S1. Kemudian berpendidikan akademi yang baik, tidak ada masalah, semua pas sekolah lancar, itu syarat ke-6-nya. Kak, saya nggak punya prestasi apa-apa, Kak, nggak ikut kompetisi, nggak ikut olimpiade, apakah bisa daftar ke kuliah? Jawabannya adalah bisa, karena sertifikat pendukung akademi itu adalah opsional. Jika ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, lanjut Kak. Ini dia berkas yang diperlukan adik-adik semua jika mendaftar di website KIP kuliah Kemendikbud. Yang pertama, foto formal 3x4, formal seperti foto KTP, tidak foto CIS atau yang lainnya. Kemudian scan surat keterangan miskin, kan surat keterangan tidak mampu ya, tapi surat keterangan miskin dari desa atau kelurahan. Kemudian menyertakan rekening BSN, KIP dan KPS. Nah, kalau nggak punya KIP, nggak punya KPS, PKH, apa yang dilampirkan? Yang dilampirkan hanya surat keterangan miskinnya saja. Tidak apa-apa kalau nggak ada KIP atau KPS dan BSN. Kemudian syarat selanjutnya atau berkas selanjutnya yang akan disiapkan adalah scan foto keluarga, lalu scan slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua. Kak, orang tua saya nggak kerja di perusahaan, Kak, slip gajinya nggak ada, jadi gimana ya Kak? Slip gaji itu didapatkan dari kelurahan atau kantor desa. Kemudian ada scan data prestasi atau sertifikat, bisa sertifikat penghargaan ataupun organisasi seperti OSIS, PASKIP, dan lain sebagainya. Tapi sifatnya itu adalah opsional jika ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa kalau nggak dilampirkan. Kemudian ada scan rekening listrik 3 bulan terakhir
3 bulan. Lalu ada scan PBB atau pajak bumi bangunan. Tapi Kak, rumah saya sama keluarga masih ngontrak, gimana ya Kak? Jadi nanti buat ke kantor desa surat keterangan bahwa adik-adik dan keluarga masih statusnya mengontrak. Kemudian ada foto rumah, tampak depan, samping, belakang, kamar mandi, dan juga dapur. Lalu foto satu keluarga di depan rumah dan scan bukti BPKB jika memiliki kendaraan bermotor. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ratua. Kepada Kak Ratua dipersilahkan. Apa yang dapat? Nah, yang didapat itu yang pertama biaya UKT, uang kuliah tunggal, atau yang biasa dengan mungkin adik-adik di sini mengenalnya dengan SPP, itu bakal juga ditanggung oleh pemerintah alias gratis. Jadi di perkuliahan sendiri tingkat UKT itu ada sampai 6 tingkatan. Yang pertama itu yang paling rendah 500.000. Sampai yang tertinggi UKT 6 itu tergantung dari jurusan yang akan adik-adik ambil nantinya. Nah, selanjutnya yang kita dapat yang dua itu biaya hidup. Biaya hidup itu bisa termasuk misalnya uang saku kita. Pokoknya yang misalnya nanti kita bakal butuh yang namanya uang untuk membayar kos misalnya. Ya, itu bisa digunakan atau untuk uang membeli buku. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada beasiswa adik. Jadi, beasiswa adik itu adalah beasiswa untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Biasanya ini ditujukan kepada atau daerah khusus 3T atau anak PKI, di mana di Indonesia sendiri ada 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Untuk jalurnya sendiri bisa melalui